aplikasi-aplikasi yang dipunyai oleh pemerintah Indonesia ini yang berbahaya itu yang apa saja. Mestinya diseleksi. Yang berbahaya untuk masyarakatnya, tutuplah itu. Kan tinggal cekik gitu aja. Tapi kan tidak semudah itu ternyata. Selamat datang di podcast Kopi Nawa, tempat kita ngobrol dan diskusi untuk mengukur nalar dan wawasan kita. Hari ini kita akan membahas tema yang cukup mengkhawatirkan untuk masyarakat Jawa Timur, yakni bahaya penyalahgunaan narkoba. Telah hadir bersama kita anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Ibu Makmulah Harun. Selamat datang Ibu. Terima kasih. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Dengan Mbak siapa ini? Dengan Yolanda. Mbak Yolanda. Terima kasih. Ibu ngapunten nih, Ibu ini kan terkenal dari keluarga pondok pesantren begitu. Nah biasanya kan dipanggil Bu Nyai gitu. Boleh enggak kalau saya manggil Bu Nyai Makmulah gitu? Terima kasih. Tapi Bu Nyai itu sebetulnya lagi saya berperan sebagai Bu Nyai di pesantren. Kalau di podcast ya bolehlah Bu Mula. Oh, iya, Bu supaya Mula, lebih dekat gitu ya. Kalau Mbak Yolanda manggil saya Bu Nyai, tak jadikan santri saya. Waduh, ini. Kebetulan saya juga belum pernah mondok sih Bu. Mungkin kapan-kapan bisa mondok gitu ya. Pondokan Ibu ada di mana Bu? Di Banyuwangi. Di Banyuwangi Ya, namanya? di kota. Di pesantren Darun Najah, Jalan Kiai Harun nomor 3. Kiai Harun itu bapak saya. Oh, berarti sudah turun-temurun berarti ya Bu ya? Oh ya, generasi kedua sekarang. Alhamdulillah. Pengasuhnya kakak saya, Mbak. Alhamdulillah. Ibu, di Kopi Nawa ini sebenarnya ada aturannya. Ketika kita ngobrol dan berdiskusi harus sambil minum kopi. Tapi karena ini episode spesial, kita minumnya sambil minum air putih gitu. Air putih Nawa. Iya, air putih Nawa. Terima kasih. Iya. Mohon maaf ya, jadi nggak ada kopi. Alhamdulillah. Ibu, Alhamdulillah. ketika kita berbicara terkait bahaya narkoba, data dari Polda Jawa Timur mencatat bahwasannya dari Januari hingga Juni 2025 sudah ada 3.022 kasus dengan tersangka sejumlah 3.876. Dalam waktu 6 bulan ini menjadi angka yang cukup besar. Bagaimana jenengan memandang fenomena ini selaku anggota Komisi A DPRD Jawa Timur? Persoalan pemakaian narkoba itu bukan hanya tanggung jawab BNN, bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Yang lebih penting dan signifikan adalah tanggung jawab keluarga. Dalam hal ini seorang ibu ini harus tahu persis apa yang dilakukan anaknya sehari-hari. Kalau semua ibu di masyarakat ini waspada dengan apa yang dilakukan anaknya, insya Allah. Terus angka setinggi itu tentu menurut infonya kan menggunakan narkoba itu semacam kecanduan. Ya, benar, menimbulkan efek. Sekali mencoba, dia kepengen lagi. Nah,
Terus kalau dulu itu relatif ya Mbak. Dulu itu kapan awal-awal munculnya bagaimana bahaya narkoba itu kan mahal harga narkoba itu. Yang mengkonsumsi itu kan orang-orang yang berduit. Tetapi sekarang apa jadinya? Narkoba itu sudah seperti barang yang bisa dijangkau oleh siapapun. Sampai pelajar-pelajar beli juga mampu. Yang bahaya lagi, narkoba ini bisa berupa permen, masuk dalam minuman-minuman tren anak muda. Bahkan oleh sejumlah produsen itu menjadi salah satu bahan bakunya agar muncul kecanduan itu tadi, Bu. Laris yang dijual. Ini kan sudah merupakan dilematis. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa serta-merta menyalahkan produsen, tetapi bagaimana kita mengelola anak-anak kita dari bagaimana mengenalkan secara dini. Saya kebetulan besok hari Sabtu itu ada di Banyuwangi itu BNN-nya punya program namanya Ananda Sakti apa gitu ya. Itu anti narkotika sejak usia dini. Ini besok insya Allah kami undang BNN untuk sharing dengan murid-murid yang ada di pesantren saya. Dalam rangka apa? Dalam rangka pengenalan, pertama pengenalan jenis-jenisnya, bentuknya, yang seperti tadi saya sampaikan. Kalau bisa, contoh barangnya itu dibawa. Jadi tidak cukup tayangan di monitor aja ya, Bu. Sehingga mereka tahu. Terus kalau minum ini rasanya seperti ini, kamu nanti akan merasakan ini, bahayanya ini, menyerang ini. Misal mental jadi pemalas, kemudian sering menyendiri, termenung-menung, betul kan? Berangan-angan, gitu. Begitu. Jadi sulit bergaul. Orang kalau sudah kecanduan narkoba itu setahu saya curiga ke orang lain itu luar biasa. Kadang-kadang tidak percaya diri. Kalau mau melakukan sesuatu harus mengkonsumsi dulu. Nah, ini kan sudah bahaya. Malah sebenarnya bahaya dari narkoba ini efek jangka panjangnya ya, Bu ya. Yang sebenarnya lebih berbahaya mana sih, Bu? Efek jangka panjangnya atau efek ketika baru memakai itu, Bu? Kan tertanam itu, Mbak, di dalam tubuhnya. Kalaupun dia selesai sekarang tidak mengkonsumsi, kalau tidak kemudian diobati, ya dia akan tertanam di dalam, merusak saraf, jaringan-jaringan saraf. Gitu. Jadi ketika dia sudah mengaku bahwa tidak mengkonsumsi lagi, itu karena itu kan juga termasuk penyakit medis kan. Iya, itu. Benar. Itu juga harus diobati oleh dokter. Tidak cukup selesai terus kemudian selesai, tapi minimal ada obat dari pihak medis untuk menghilangkan pengaruh negatif yang ada di dalam tubuhnya, baik fisik maupun mental. Yang lebih sulit itu kan saraf yang terus itu. Ibu, dari jumlah yang cukup banyak itu tadi ada sekitar 3.000-an kasus. Ini itu mendudukan Jawa Timur sebagai provinsi kedua sebagai pengguna narkoba terbanyak di Indonesia. Termasuk paling banyak pengguna jenis ganja ini itu tersebar di Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo. Bagaimana Ibu tanggapan dari Ibu ini? Kita telisik dari hulu apa hilir ini? Dari hulu nanti ke hilir nih, harus runtut. Hulunya nih. Apa sebabnya? Kalau Banyuwangi misalnya, mohon maaf, letak Banyuwangi ini secara demografi kan dekat dengan Bali, Mbak. Bagaimana pergaulan di Bali seperti itu? Ini sejak beberapa waktu yang lalu ya, ini pengaruh negatif pergaulan Bali ini tidak hanya narkoba, pergaulan bebas, itu juga
menular ke Banyuwangi. Bahkan teman saya yang bekerja legal mengirimkan TKI ke luar, ke Hong Kong, ke Taiwan. Akhirnya ada kesempatan itu dia sambil pulang dari sana membawa dagangan barang haram itu. Saya tanya kenapa kok sampai tertarik jualan itu? Karena labanya sangat tinggi. Di Kuala Lumpur misal nih harga hanya 50, di sini bisa 1.500 katakan seperti itu. Jadi memang di Indonesia ini tinggi harga barang haram itu. Dan repotnya mudah didapat. Kewalahan lah pihak kepolisian, pihak keamanan ini kewalahan. Oleh karena itu yang paling bertanggung jawab ya keluarga sebetulnya. Okay. Ada ungkapan kan al-ummu madrasatul aula. Ibu itu tempat pendidikan pertama untuk anak-anaknya. Ibu itu harus tahu bagaimana performan anaknya sehari-hari. Apalagi kalau sudah kelihatan mendekati ciri-ciri pemakai, ini ya harus segera berkaitan dengan daerah-daerah yang tinggi angka penggunanya. Ini di samping demografi, pergaulan anak-anak sekarang kan luar biasa, Mbak. Apalagi dari medsos, pengaruh negatif digital luar biasa. Sekarang kan perdagangan apapun lewat online kan bisa. Jadi hal-hal yang menunjang tingginya penggunaan narkoba ini memang terbuka luas. Cukup banyak ya Bu ya. Oleh karena itu kami di Komisi A itu sudah kunjungan ya ke kabupaten-kabupaten mensupport bagaimana pemerintah setempat itu memberikan anggaran yang signifikan untuk BNN untuk sosialisasi bagaimana bahayanya narkoba itu. Tidak hanya ke pesantren ya, ke semua ini terutama ya ke sekolah-sekolah. Kasihan kalau generasi penerus kita ini hilang kesadaran karena narkoba itu ya. Nah kira-kira sejauh ini pos anggaran untuk sosialisasi dan pencegahan narkoba seperti apa? Masih belum signifikan. Masukan dari Komisi A seperti apa ini Bu untuk hal tersebut? Ya harus ditambah. Anggarannya ya? harus ditambah. BNN kabupaten itu kasihan Mbak, mereka nggak cukup dananya. Ya kita juga nggak menyalahkan Pemkab setempat ya. Memang BNN ini lembaga yang memang sebetulnya menangani penyakit masyarakat yang membahayakan gitu kan. Tetapi ada sektor lain juga yang memerlukan anggaran yang sama-sama pentingnya juga gitu, sama-sama untuk menjadi prioritas. Meningkatan kesehatan gitu ya. Begitu. Jadi ya memang dilematis. Tapi minimal kita sudah ada goodwill ya bagaimana BNN dan lembaga-lembaga lain kan tidak hanya BNN toh yang konsen untuk penanganan narkoba. Keluarga itu yang lebih penting ya Bu ya untuk ini semua dan itu yang paling mendasar. Kira-kira peran keluarga seperti apa Bu yang dapat membantu mencegah penyalahgunaan narkoba? Keluarga itu harus tahu jenisnya dulu. Harus tahu jenisnya. Tapi sebelum dijelaskan lebih jauh, mari kita minum bersama dulu Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini air hangat nikmat. Gimana Bu? Pengetahuan tentang narkotika itu harus disosialisasikan secara terbuka. Saya aktivis dakwah ya. Jangan dikira ngaji itu hanya urusan agama. Tetapi saya ngisi ngaji itu juga termasuk menyentuh atau menyinggung soal bagaimana keluarga itu bisa mengatasi atau menghindari bahaya narkoba. Bagaimana caranya? Ketahuilah jenis-jenisnya dulu. Ketahui jenis-jenis. Ketahuilah
apa saja jenisnya. Terus kemudian apa narkoba yang paling mudah didapat oleh mereka, yang terjangkau, harga berapa, orang tua memberi uang saku sehari berapa, di apa istilahnya Mbak, ditanya anaknya tadi duit tiga itu apa nah. Itu penting juga itu ya. Tiga itu apa nah, kan sekarang sudah ada MPG. Ya, harusnya uang saku nggak berkurang gitu ya. Jadi uang sakunya dipakai apa? Es bu, esnya pinten, belinya berapa? Sama snacknya berapa? Snacknya apa? Itu orang tua memang harus dan titip ke gurunya. Jadi fungsi parenting di sekolah ini sangat penting. Jadi titip anak di madrasah atau di sekolahan atau di pesantren itu jangan kemudian bongkokan, Mbak, nggak bisa. Orang tua harus tetap memantau. Nah, kemudian apa bahaya narkotika yang mereka misalnya sudah terlanjur? Mereka harus tahu. Terus terutama ya jangan kasih uang saku berlebihan. Secukupnya gitu. Tapi kan terkadang mereka punya aja urunan. Kadang kan kalau sudah gengnya itu pentol gitu kan urunan, Mbak. Loh iya, urunan. Yang penting nyobain patungan. Gitu ya. Iya. Jadi orang tua harus tahu persis bagaimana. Terus kemudian yang kedua, naudzubillah min dzalik ya, kalau memang anaknya pendiam, pemalas, terus termenung-menung itu, kemudian kunci kamar, berdiam diri di dalam, tidak mau bergaul dengan secara terbuka, secara normal. Nah ini orang tua harus waspada. Nah, sebenarnya ciri-ciri seperti apa sih Bu? Kalau menurut jenengan anak ini, sepertinya anak ini udah mulai keluar dari track nih kayak gitu. Saya pernah bukan melakukan ya, tapi dicurhati keluarga yang keluarganya terkena itu. Pertama, curiganya ke orang lain itu luar biasa. Misalnya suami istri ya, bukan anak-anak. Itu ke istrinya tuh curiganya luar biasa. Kemudian yang kedua, pernah kehilangan satu butir itu aja, dicari sampai ke saluran air yang kotor itu dicari. Kecanduannya luar biasa ya. Sudah luar biasa. Terus yang bahaya lagi Mbak, kalau misalnya korban ini tidak menyadari bahwa itu perlu diobati. Itu kan penyakit, perlu diobati, perlu dikonsultasikan dengan dokter. Jadi tadi saya bilang, tidak cukup berhenti mengkonsumsi, tetapi harus dipantau oleh medis, oleh dokter. Itu dalam sisi fisik, belum mentalnya. Nah, mentalnya bagaimana caranya? Jangan suka dimarahi anak-anak itu. Jangan suka dilarang. Bagaimana caranya mengarahkan? Kalau kita melarang, mereka semakin sembunyi-sembunyi. Tapi kita dampingi. Nah, itu juga Bu terkait dengan gadget. Nah, di gadget ini kan cukup banyak informasi dapat keluar masuk gitu. Nah, kira-kira peran dari orang tua harus seperti apa ini? Monggo mungkin kita mau minum dulu Bu, mari. Oke. Bismillah. Terkait peran orang tua dalam pengawasan. Sekarang ini kan dilematis ya Mbak, apalagi waktu COVID. Orang tua itu seharusnya tidak memberi barang itu ke anaknya, gadget itu. Tapi ketika COVID ternyata mereka sekolahnya online lewat gadget. Kan sudah tidak bisa menghindar dari bahaya. Sedangkan gadget itu mereka sudah pinter pakai, tidak hanya untuk sekolah, untuk aplikasi yang lainnya. Nah, nomor dua, eranya ini memang sudah era digitalisasi. Kalau mereka tidak kita di pesantren ini nggak boleh Mbak pegang itu, nggak boleh. Tapi sering tuh sembunyi-sembunyi kayak. Sembunyi iya. Tapi kan minimal kan sudah dilarang. Tapi ada pesantren yang memberi
memberi kesempatan ketika sambangan. Orang tuanya nyambang, nah itu baru dibolehkan. Tapi kan di hadapan orang tuanya. Tapi terkadang ada orang tua yang salah, sembunyi-sembunyi ya wis legawen. Wah, ya itu tuh. Itu. Jadi sebetulnya pemanfaatan digitalisasi tergantung bagaimana anak-anak itu memakai. Semuanya kan juga tergantung pemakainya. Nah, yang paling benar itu sebenarnya nggak diberi. Tapi di sisi lain kasihan juga Mbak, dia ketinggalan ilmu tentang digital, kan begitu. Nah, mungkin Bu, dari Komisi A sendiri nih, apakah ada dorongan untuk penguatan regulasi pengetatan penggunaan sosial media? Ya, kemarin terkait dengan pinjol ya, kemarin yang lagi ngetren itu ya, kita sudah berusaha untuk menyusun perda. Ternyata mentoknya itu, kita sudah konsultasi ke Kemendagri, di sana ternyata mentoknya bahwa bagaimanapun juga sebagus apa perda tentang bagaimana pinjol itu tidak ada, terus satunya lagi apa pinjaman judol dan pinjol gitu ya, itu tergantung bagaimana kebijakan Kementerian Komdigi. Oh, berarti kewenangan pusat ya? Iya, jadi aplikasi-aplikasi yang dipunyai oleh pemerintah Indonesia ini yang berbahaya itu yang apa saja? Mestinya diseleksi. Yang berbahaya untuk masyarakatnya, tutuplah itu. Kan tinggal cekrek gitu aja. Tapi kan tidak semudah itu ternyata. Kompleks sekali. Karena apa? Karena ada yang berkepentingan mengambil keuntungan dari aplikasi itu. Bagaimana di Kamboja? Iya. Sama seperti anak-anak didik kita tuh kalau pegang ini pegang gadget kan Masya Allah. Nah terus ada lagi Mbak yang boleh saya kritik ya, non sewu sekali. Coba kalau kita makan di rumah makan, orang tuanya kepengen makan konsentrasi, tenang, nikmat, anaknya rewel, kasih, betul, kasih gadget. Apa betul seperti itu? Kenapa nggak dikasih makanan aja biar makan dolanan panganan? Lo kan iya toh. Iya, malah disetelno. Ya kecanduan mereka, kecanduan. Emang eranya. Jadi kita ini dihadapkan hal yang harus menguasai, tapi di sisi lain bisa menjerumuskan. Tinggal bagaimana kita mengelola, memanage pemakaian gadget itu. Ibu ini kan berasal dari latar belakang dunia pendidikan pondok pesantren, Bu. Nah, kira-kira bagaimana, Bu, dunia pendidikan termasuk pondok pesantren ini turut andil dalam upaya pencegahan narkoba, Bu? Pertama, kalau di pesantren ini makanan itu kan diseleksi. Dia makannya kan dari pesantren. Walaupun tidak dimasakkan oleh pesantren, kalau di rumah itu ada saudara yang rumahnya dulu dia memang jual nasi, itu ngedrop nyetok ke dalam gitu ya. Jajan, nah, itu yang terpenting. Terus uang yang mereka pegang itu dibatasi hanya bisa cukup untuk jajan sehari. Setelah itu lebihnya itu dipegang oleh pendampingnya, murabi namanya. Iya. Jadi satu kamar itu ada murabinya. Kamar ada murabinya. Berapa 15 anak satu murabi, misal seperti itu. Jadi di pesantren itu kecuali di samping ada pendampingnya, kan sekamar itu usianya beda-beda. Ada yang senior, ada yang junior. Nah, yang senior ini dilatih untuk mengawasi yang junior. Iya. Berarti begitu. Senioritasnya itu lebih ke pengawasan agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang di luar track seharusnya. Ya, yang senior ini kan sudah merasakan bagaimana kakak kelasnya ngajari dia begini-begini. Langsung dipraktekkan ke yang junior gitu. Di pesantren seperti itu. Berarti tingkat disiplin dan pengawasannya cukup ketat ya, Bu ya. Tapi ya tidak, kemudian saya tidak menutup kemungkinan ya bahwa di pesantren itu steril. Saya pernah menerima murid pindahan
kan mohon maaf nih, madrasah saya itu pernah mengalami degradasi, Mbak, muridnya itu turun drastis ya. Ketika saya masuk ternyata kesan dari madrasah saya itu tempat buangan anak nakal. Jadi dari SMP yang kewalahan dengan muridnya yang nakal itu tidak dinaikkan, diarahkan dipindah ke sekolah saya, ke madrasah saya. Akhirnya setelah saya telusuri, saya bikin kebijakan tidak menerima pindahan. Yang sekolah sini harus mulai dari kelas 1. Mulai pendaftaran baru, nggak bisa dia masuk kelas 2, nggak bisa dia masuk kelas 3, nggak bisa. Nah, ada satu ketika ada orang alumni memaksa sampai nangis-nangis, dia titip pindahan dari salah satu pesantren. Saya bilang nggak bisa, tetap ngotot. Kalau anak ini nggak saya pindah, justru bahaya, Bu. Bilang, kenapa? Ternyata di pesantren yang di awal itu teman-temannya itu minum minuman itu tidak terawasi. Jadi saya tidak menutup kemungkinan. Nah, ini PR untuk pesantren-pesantren. Tapi secara umum pesantren itu lebih berhasil untuk memanage pendidikan anak-anak untuk tidak terkena bahaya narkoba, pergaulan yang di luaran itu. Karena pengawasannya kan juga 24 jam itu kan, Bu. Kalaupun ada yang seperti itu ya paling 1001 gitu. Jadi lebih aman di pesantren memang, lebih aman di pesantren. Tapi juga tidak menutup kemungkinan bahwasannya di institusi pendidikan negeri ataupun swasta pun juga aman. Aman, ya itu kan tergantung anak-anak itu bergaul dengan siapa, kan begitu. Jadi memang harus ada upaya kolaboratif dari. Kenapa pesantren saya sampaikan lebih aman? Karena dia kan 24 jam ada di situ. Dia tidak bisa, Mbak, selesai sekolah ya masuk ke dalam kamar ketemu gurunya lagi, pendampingnya gitu ya. Jadi kalau misalnya sekolah dia orang tuanya kerja sehari, kan ada yang begitu, orang tuanya kerja sehari penuh, anak pulang sekolah, pulang ke rumah nggak ada orang tuanya, dan saya pernah murid saya dipegang polisi karena mencuri, ya itu kasus. Satu dari sekian lah, satu. Tanggung jawab kita sebagai orang tua. Harus ada kolaborasi bersama lah dari orang tua, dari institusi pendidikan, lingkungan gitu kan, Bu. Nah, Ibu ini kan juga dikenal sebagai pegiat dakwah di Nahdlatul Ulama juga nih, Bu ya. Nah, kira-kira langkah nyata seperti apa, Bu, yang bisa dilakukan oleh komunitas emak-emak ini dalam rangka mencegah bahaya narkoba itu, Bu? Ya, saya ulang, pertama ibu-ibu itu harus tahu persis jenis-jenisnya tadi. Terus tahu persis bahayanya dari masing-masing jenis itu. Terus kemudian mengawasi setiap gerak-geriknya, tapi tidak seketat mungkin sampai kayak polisi. Jadi bagaimana pendekatannya dengan anak-anak itu supaya anak itu, yang penting mereka bisa terbuka dengan kita, bisa menganggap kita teman. Kalau sudah menganggap teman itu kan dia mudah untuk bercerita yang dilakukan sehari tadi apa, sambil makan dengan keluarga, sambil apa gitu, itu bisa kita tanya apa saja tadi yang dilakukan. Tadi di sekolah ketemu siapa saja, temennya tadi ngapain aja. Barangkali itu ya, memang ujung tombaknya ada di keluarga, sambil ya kan dogma itu kan memang harus ada ya, enggak? Kan itu barang haram. Jadi di Al-Quran itu sudah ada dalilnya, sama dengan minuman keras. Minuman keras kan memang diharamkan itu. Itu senjata yang paling ini. Kamu kalau sudah berani bermain dengan barang haram, maka kata Oma Irama lagunya bagaimana? Mengapa yang enak-enak itu diharamkan? Diharamkan. Oma Irama pun juga mengharamkan. Melakukan, bukan mengharamkan. Nah, terus Bu, mungkin selain
terbangun komunikasi yang bagus gitu. Mungkin juga bisa Bu melalui pelatihan-pelatihan agar memiliki kesibukan gitu Bu. Gimana itu? Oh, untuk anak-anak korban. Iya, untuk anak-anak. Betul, harus diarahkan. Jadi penelusuran bakat minat itu harus. Penelusuran bakat minat. Iya kan? Penelusuran bakat minat anak sejak awal itu orang tua harus tahu. Jangan kemudian memaksakan kehendak orang tua. Misal anakku matematika ini gak tahu oleh 10. Bukan dia nggak punya bakat minat yang bagus, mungkin dia di bidang hafalan atau dia di bidang seni. Itu yang pertama. Kalau sudah ketangkep, diketahui bakatnya, orang tua ini berkewajiban untuk memberikan support untuk mereka bisa menyalurkan bakatnya dengan baik. Syukur-syukur kalau itu menjadi profesi dan menghasilkan, kan begitu. Nah, terakhir nih Bu, kira-kira mungkin ada pesan dari jenengan ini untuk emak-emak se-Jawa Timur secara khusus dalam menghadapi ancaman narkoba ini seperti apa? Pertama tadi itu ya, ibu adalah sekolah pertama bagi anak. Ibu itu memiliki anak seperti halnya seorang chef akan membuat kue. Mbak Yolan kepingin kue apa? Chiffon cake Bu. Ya harus tahu rumusnya, harus tahu resepnya. Orang tua juga seperti itu, kepingin anaknya jadi apa. Walaupun misal nih, kadang cita-cita orang tua dengan kenyataannya ini berbeda. Tapi minimal dia ini bisa menikmati apa yang dia sukai dan produktif. Ada kasus orang tuanya ingin anak ini aktif di perguruan tinggi sampai menjadi dosen, ternyata dia mampu tapi dia tidak suka. Akhirnya dia beralih ke seni. Ini contohnya. Jadi al-ummu madrasatul ula. Orang tua ibu itu harus siap menjadi sekolah pertama untuk anak didiknya. Yang kedua, itu tadi mengarahkan minatnya yang sesuai supaya dia tidak salah pilih. Yang ketiga, yang mensupport. Jangan kemudian memusuhi anak ini yang bahaya. Apalagi nusewu, kan itu anakku. Ini jangan sampai orang tua itu melontarkan kata-kata yang kemudian anak jadi sedih, anak jadi malas pulang. Usahakan keluarga itu membuat suasana rumah ini nyaman sehingga anak-anak ini ndang pengen mulih gitu. Pulang sekolah ndang pengen mulih, ndang pengen ketemu ibunya, seperti itu. Saya rasa ibu-ibu itu harus bisa seperti itu. Kecuali saya ini mengelola madrasah itu Mbak, mayoritas dari keluarga yang prasejahtera ya, sehingga orang tuanya itu semua kerja. Nah ini terkecuali seperti itu, kadang anak-anak ini malah nggak nyaman pulang karena pulang tuh nggak ada orang tuanya. Itu terkecuali itu. Itu ya. Ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu untuk insight-nya, untuk masukannya untuk Provinsi Jawa Timur, juga emak-emak yang ada di Jawa Timur. Tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah, bukan hanya BNN ya. Ya, sampai di sini obrolan kita terkait bagaimana cara menanggulangi bahaya narkoba di Jawa Timur. Saya dan Ibu Mula pamit undur diri, sampai bertemu di episode Kopi Nawa selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.